Salve, kembali berjumpa dengan saya, Pastor Sanepran Sinaga, dalam katekese singkat. Dan pada katekese singkat kali ini, kita akan berbicara tentang seseorang penulis Injil, yakni Santo Lukas, penulis Injil. Siapa itu Santo Lukas? Bagaimana perjuangan-perjuangan dan pengalaman rohaninya? Mari kita dengarkan dan kita renungkan bersama. Pertanyaan mendasar adalah, siapakah Lukas, penulis ataupun pengarang Injil itu? Apakah Lukas ini juga sama dengan ke-12 murid Yesus? Lukas yang dimaksudkan di sini bukan murid Yesus, tetapi dia adalah generasi kedua. Dia seorang dokter, seorang ahli kesehatan, yang senantiasa mendampingi Rasul Paulus dalam pewartaan. Bahkan Paulus menyebutnya sebagai sahabat setia. Dari pengalaman mendampingi Rasul Paulus inilah, dia merenungkan, dia merefleksikan, dan menuliskan siapa itu Yesus dari segi Injilnya. Maka dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berbelas kasih. Karena itulah dia membuat dalam Injilnya kisah-kisah tentang belas kasih, terutama orang Samaria yang baik hati, dan lain sebagainya. Karena itu sekali lagi, dia sungguh-sungguh menekankan bahwa Injil Lukas itu Injil belas kasih, Injil yang menyelamatkan. Di antara keempat Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang paling gampang dipahami adalah Injil Lukas, yang ditulis oleh Santo Lukas Penginjil. Kalau dalam Injil Markus, kata-katanya sangat padat, singkat, dan jelas. Matius lebih memperpanjang lagi, lebih melengkapi lagi. Dan Yohanes, itu Injilnya sangat filosofis, bahasa-bahasanya bahasa tingkat tinggi, yang kurang mampu dicerna oleh orang biasa. Tetapi Injil Lukas, dari ketiganya, sungguh-sungguh dengan bahasa yang sederhana, cerita-cerita yang menyentuh hati, yang sungguh mengisahkan bagaimana belas kasih Allah itu. Misalnya anak yang hilang, orang Samaria yang baik hati, dan yang lain. Dan semuanya itu dikemas oleh penginjil Lukas dengan bahasa-bahasa sederhana, dengan cerita-cerita yang gampang dicerna oleh umat, dan gampang mengambil pesan rohaninya. Karena itulah Injil Lukas dikatakan sebagai Injil yang paling sederhana tetapi paling menyentuh. Bahkan dalam Injil Lukas juga banyak hal yang diperjuangkan. Bahkan memperjuangkan tentang feminisme, memperjuangkan tentang orang-orang yang terpinggirkan, dan di teologinya itu sangat padat tentang belas kasih Allah. Kendati manusia itu bersalah, kendati manusia itu berdosa, tetapi karena kerahiman Tuhan, manusia itu tetap diberikan pengampunan. Karena itulah penginjil Lukas menyerukan kepada kita bahwa Injil jangan hanya dibaca, jangan hanya direnungkan, tetapi terutama diterapkan dalam hidup sehari-hari, terutama membela orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang tersakiti. Demikianlah penginjil Lukas menyimpulkan Injilnya, Injil belas kasih Allah yang harus diterapkan oleh semua umat Kristiani. Demikianlah secara singkat katekese tentang Santo Lukas pengarang Injil. Kita bisa belajar darinya bahwa Injil itu harus direnungkan dan juga dilaksanakan, bahwa belas kasih Allah harus kita nyatakan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.